Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 50. Jadi nomor 5 itu jika ada KF air itu 1,86 dan titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol dalam 500 gram dalam 500 gram air adalah. Nah, etilen glikol ini sudah saya carikan kalau dia mR-nya sama dengan 62. Jadi gampang kayak biasa kan, di kelas 11 berarti delta TF sama dengan KF kali M. Karena etilen glikol itu dia non elektrolit. Nah, berarti langsung KF-nya 1,86. M-nya kita pecah jadi gram. Jadi gram per mR kali 1000 per masanya per larut. Berarti 1,86 dikali masanya yaitu 62. Kemudian dia mR-nya 62 dikali 1000 per berapa? Per 500. Oke, berarti ini tinggal dicoret, ini sisa 2. Berarti delta TF sama dengan 3,72. Yang ditanyakan yaitu titik beku etilen glikol. Berarti 0 dikurangi 3,72 sama dengan minus 3,72 derajat Celcius. Nah, 0 ini dari mana? 0 yaitu titik beku air. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 51. Jadi di nomor 51 itu adalah energi disosiasi ClO2 dan Br2 berturut-turut 240 dan 190. Nah, energi rata-rata HCl 428 sama 362. Jadi sebenarnya di soal itu ada kekeliruan. Jadi harusnya di sini juga energi ikatan rata-rata. Nah, cara nyarinya yaitu delta H sama dengan reaktan dikurangi produk. Nah, reaktannya siapa saja? Reaktannya kan ada Br sama Cl2. Produknya ada siapa? Ada HCl sama Br2. Sudah, tinggal dihitung. Berarti delta H sama dengan 2 dikali HBr ada 362 ke 62 ditambah Cl2-nya 240. Berarti terus dikurangi 2 kali HCl-nya 428 ditambah 1 Br2-nya 190. Nah, hasilnya 700. Hasilnya nanti yang di sebelah kiri ini yaitu 964 dikurangi 1046. Jadi delta H-nya minus 82 kilojoule per mol. Nah, ini di reaksi itu berapa mol HCl-nya? HCl-nya yaitu 2 mol karena koefisiennya kan 2. Tapi yang diminta yaitu 1 mol gas HCl. Jadi untuk 1 mol gas HCl berarti dia tinggal dibagi 2, minus 82 dibagi 2 berarti sama dengan minus 41 kilojoule. Kita langsung ketemu jawabannya yaitu minus 41 kilojoule. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 52.
ada data delta H dan reaksi. Nah, X2 dan Y2-nya itu fasenya sama, yaitu dia gas. Yang ditanyakan yaitu kalau sublimasi XY. Sublimasi berarti sublimasi itu dari padat menjadi gas. Nah, di sini kita cari yang padat sama gas. Yang padat kan ini, yang C sama ini. Nah, berarti kalau sublimasinya berarti XY-nya solid, reaksinya yang diminta yaitu XY solid menjadi XY gas. Nah, caranya gimana? Nah, XY di sini itu kan ini di sebelah kiri yang diminta, tapi di sini kan adanya sebelah kanan, berarti datanya harus dibalik. Berarti 2XY menjadi XY solid menjadi X2 plus Y2. Kalau ini reaksinya dibalik berarti delta H-nya sama dengan minus C. Kemudian reaksinya selanjutnya yaitu X2 plus Y2 menjadi 2XY gas. Karena ini reaksinya tetap, berarti delta H-nya juga tetap. Delta H-nya tetap A. Di delta H-nya yaitu dia tetap A. Oke, ini tinggal dijumlahkan. Berarti ini X2Y2. Kalau dia fasenya sama berarti dia boleh dicoret. X2 dicoret sama X2, Y2 dicoret sama Y2. Sisanya yaitu 2XYS menjadi 2XY gas. Berarti di sini delta H sama dengan min C plus A. Nah, karena yang diminta itu kan 1XY, sedangkan di sini kan 2, berarti harus kita bagi 2. XYS menjadi 2nya hilang jadi XY gas, berarti delta H-nya sama dengan A min C dikali 1/2. Jawabannya yang C. Jawabannya yaitu dia yang C. Oke. Jadi caranya kayak gitu. Tinggal kalian lihat dia yang diminta apa. Oh, yang diminta cuma sublimasi. Berarti kalau sublimasi reaksinya yang dipakai hanya yang A dan yang C. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 53. Nah, 53 ini soal yang sebenarnya sangat mudah, tapi kadang banyak yang menganggap dia salah. Jadi kayak gini, jika ada laju pengurangan terhadap gas CH4 yaitu 4 meter per sekon, 4 molaritas per sekon, jadi CH4-nya itu 4 m per s, maka laju penambahan gas CH3Br yang ditanyakan ini. Nah, dilihat reaksinya sudah setara apa belum. Nah, reaksi kan sudah setara. Berarti kalau di sini tinggal kita pakai perbandingan koefisien. Nah, jadi kalau perbandingan koefisien 4, kalau untuk koefisiennya 1 itu 4 molaritas per sekon, berarti kalau untuk koefisiennya di sini sama-sama 1, dia juga 4 m per s. Sudah selesai, gitu saja. Jadi jawabannya yaitu yang E. Nah, gampang kan sebenarnya, tapi karena kita jarang menemukan soal yang kayak gitu, jadi kelihatannya sulit. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 54. Oke, nomor 54 itu jika dalam wadah tertutup penguraian sulfuril klorida yaitu SO2Cl2 menurut reaksi adalah segini, maka pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut yang A, laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Nah, semakin cepatnya laju itu dia dipengaruhi sama namanya katalisator.
katalisator. Karena di sini nggak disebutkan katalisatornya, berarti yang A bukan. Oke, yang B, laju reaksi menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Bukan, karena dia yang berpengaruh hanya pada apa? Kalau itu kan hanya pada konsentrasi, suhu, sama luas permukaan. Bukan. Yang C, konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju R. Benar atau salah? Nah, kalau laju reaksi itu artinya yaitu laju pengurangan. Kalau ini yang pengurangan reaktan. Kalau di produk dia yaitu penambahan produk. Jadi kalau SO2-nya bertambah berarti dia benar. Nah, yang D, konsentrasi SO2 Cl2 itu dia di reaktan kan. Kalau dia bertambah berarti dia salah. Harusnya di sini dia berkurang. Nah, yang E, satuan konstanta laju reaksi adalah ini. Nah, ini harus dilihat dari orde reaksinya. Nah, oke, jadi nomor 54 yaitu jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 56. Jadi nomor 56 itu ada sebanyak 2,5 mol NOCl ditempatkan dalam wadah tertutup bervolume 1 liter pada 800 derajat Celcius. Setelah kesetimbangan tercapai, 60% NOCl terurai menjadi 2 NOCl menjadi 2 NO dan Cl2. Nah, ini harus kita pakai mula-mula, reaksi, dan sisa. Mula-mulanya yaitu 2,5. Berarti kalau 60%-nya bereaksi, berarti yang bereaksi berapa? Yaitu yang bereaksi 60%-nya dari 2,5 yaitu 1,5. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau yang hasil reaksi kan nggak ada mula-mulanya, berarti di sini 1,5. Yang ini berarti 0,75. Berarti 0,75 1,5, yang ini yaitu 1. Nah, yang ditanyakan yaitu Kc. Berarti Kc sama dengan konsentrasi NO dibagi pangkatnya koefisien pangkat 2 dibagi konsentrasi Cl2 per konsentrasinya NOCl pangkat 2. Nah, sekarang kan ini yang diketahui konsentrasi, sedangkan di sini kan semuanya mol. Nah, itu berarti kita bagi, kalau di sini molnya volumenya 1, berarti molaritasnya juga sama dengan mol, karena kan kalau M sama dengan apa? N kali V. Nah, berarti kalau V-nya 1 berarti kan dia sama. Berarti tinggal ditulis ini 1,5 pangkat 2 dikali 0,75 per 1. Nah, ketemu hasilnya yaitu nanti 16,875. Loh, kan nggak ada jawabannya. Memang, jadi nanti coba kalian hitung lagi. Kalau ini caranya sudah benar, nanti coba kalian hitung lagi dia sudah tepat 16,875 apa belum, karena saya sudah nyari beberapa kali hasilnya tetap 16,875. Jadi caranya tinggal dilihat dia terurainya berapa persen dari awal. Jadi pakai rumus mula-mula bereaksi sama sisa. Nanti Kc yang dipakai yaitu dia yang di sisanya. Oke, kurang 3 soal lagi. Kita lanjut ke soal nomor 58. Nah, 58 itu kan ada data
potensial reduksi arus listrik sebesar itu dialirkan pada sel elektrolisis katoda dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+, H+, Pb2+, dan Fe2+, dengan konsentrasi 0,1 m. Spesi yang pertama kali terbentuk pada katoda adalah, jadi yang dilihat yaitu ininya, E0 selnya. Ingat, kalau dalam sel volta itu semakin darat volta kan kayak gini. Nah, semakin ke kanan dia nilainya kan semakin positif. Kalau semakin ke kiri nilainya semakin negatif. Semakin ke kanan dia semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke kiri dia semakin mudah teroksidasi. Nah, karena yang diminta itu spesi yang pertama kali terbentuk pada katoda, yaitu karena di katoda yang dimintakan yang di katoda. Katoda berarti dia reduksi, kalau oksidasi berarti anoda. Berarti yang dicari yaitu yang nilai E0 selnya, E0 sel paling besar. Dari sini yang paling besar yaitu yang Cu. Nah, nanti Cu kalau di katoda dia akan mengalami reduksi yaitu membentuk padatan Cu. Berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 59. Pembuatan metil asetat dapat dilakukan menurut reaksi sebagai berikut. Jadi ada CuOH, yaitu CuOH ini gugusnya asam karboksilat. Kalau CH3OH berarti dia alkohol. Kalau CuO berarti dia ester. Nah, berarti asam karboksilat ditambah alkohol dia akan menghasilkan ester. Yang ditanyakan jenis reaksi tersebut adalah, ada nggak? Biasanya namanya esterifikasi. Oke, kita bahas satu-satu. Eliminasi. Eliminasi itu berarti apa? Ya, kalau eliminasi itu berarti kebalikannya adisi. Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap, kalau eliminasi dari tunggal menjadi rangkap. Kalau hidrolisis dia berarti nanti penambahan H2O. Kalau oksidasi berarti biasanya penambahan O2. Kalau adisi berarti dia pemutusan ikatan rangkap. Nah, yang paling benar kan Kak, yaitu yang benar itu kondensasi. Kondensasi itu dia reaksi antara dua gugus fungsi aktif, yaitu di sini kan ada gugus fungsi aktifnya yaitu ada CuOH sama OH. Dia nanti saling berikatan membentuk gugus baru yaitu CuOH dan melepaskan unsur senyawa lain yaitu H2O. Nah, ini dia biasanya digunakan pada reaksi polimerisasi. Oke, sekarang kita ke nomor 60. Struktur isomer senyawa C5H9OH yang mempunyai isomer geometri cis dan trans adalah, nah, cis dan trans itu harus dia simetris. Nah, sekarang langkah awal dilihat jumlah C-nya dari A sampai E dulu. Jumlah C-nya itu yang pojok-pojok sini itu juga dia C. Berarti nanti yang jumlah C-nya 5, contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5 yaitu yang B, sama yang C 1, 2, 3, 4, 5 yaitu yang C. Nah, yang A itu cuma 4, 1, 2, 3, 4. Kalau yang D juga sama 1, 2, 3, 4, yang E juga. Berarti antara A dan C. Karena dia di sini harus simetris, berarti jawabannya yaitu yang B. Nanti gugus OH-nya ini yang akan, gugus CH3-nya nanti yang akan saling berpindah. Oke, jadi ini kita pembahasan dari soal tryout UTBK 1. Nanti
misal ada yang kurang jelas atau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan, atau misal nanti ada koreksi, oh kak saya kok nemunya jawabannya ini. Nah itu bisa kita saling diskusikan bersama. Jadi sekian dulu materi kimia hari ini untuk kelas Saintek. Jangan lupa belajar untuk persiapan UTBK. Sampai bertemu di pertemuan offline semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.